Maka antum baiknya ganti saja ini namanya, bukan musola, namanya masjid. Musola itu yang mana? Yang setiap digunakan untuk sholat di tengah lapang yang luas, tidak ada bangunan, itu namanya musola. Makanya Nabi SAW itu sholat Id Fitri dan Id Adha di mana? Di musola. Nabi SAW dan para sahabatnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha di mana? Di musola. Nabi tidak sholat di masjid, cuma ada Masjid Nabawi, tapi Nabi SAW tidak sholat di sana. Yang pernah berkunjung di sana tahu Masjid Gumamah. Masjid Gumamah itulah mohon maaf, ada ya di situ juga dulu SAW pernah melakukan sholat Id Fitri dan Id Adha. Ya, dan kalau ketika ada meminta hujan, ya Nabi SAW juga sholat di situ. Makanya sholat masjid itu dikatakan Masjid Gumamah. Nah, kebiasaan para orang-orang yang di Saudi saat ini, tempat-tempat yang tadinya itu ada momen penting, Nabi SAW di sana melakukannya, maka dibangun padanya masjid. Tujuannya agar tidak dijadikan tempat kesyirikan, mengambil keberkahan yang tidak ada keberkahan padanya. Maka dibangun masjid. Ya. Nah, Masjid Gumamah itu termasuk masjid yang dengannya Nabi SAW pernah di sana sholat Id Fitri Adha, juga pernah melakukan sholat meminta hujan. Tiba-tiba mendung gelap, kemudian turunlah hujan. Nah, sekarang dibangun dengannya masjid apa? Al-Ghumamah, Masjid Ghumamah. Baik, kita selanjutkan pembahasan kita. Yang ketiga, kemarin kan kita bahas bahwasanya usul salasa ini, kitab ini, salah satu usul adillatiha, membahas tentang 5 hal. Pembahasan pertama tentang 4 permasalahan. 4 permasalahan dirangkum dalam surat Al-Asr, ilmu tentang Allah, tentang nabinya, tentang Islam dan dalil-dalilnya. Kedua, tentang amal. Ketiga, tentang dakwah. Keempat, bersabar dalam mencari ilmu, beramal dan mendakwakannya. Dirangkum dalam satu surat, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kedua, 3 permasalahan. Apa itu? Tauhid rububiyah, asma dan sifat, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Orang yang sudah mengaku dirinya Islam, tapi dia belum berlepas diri dari kesyirikan, maka dia bukan Islam, namanya musyrik. Orang yang mengaku dirinya Islam, dia tidak melakukan kesyirikan. Banyak orang Islam tidak melakukan kesyirikan, tapi tidak berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Nah, ini jatuh kepada perkara-perkara wala wal bara. Wala wal bara, dan wala wal bara adalah inti daripada Islam. Loyalitas dan berlepas diri, ini inti daripada Islam. Baik teman-teman, beliau mengatakan at-tsalitsah, yang ketiga di sini maksudnya adalah yang ketiga perkara yang perlu kita pelajari, kita yakini dan amalkan. Beliau katakan anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallah. Orang yang taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah tidak boleh baginya. Maksudnya haram baginya. Tidak boleh di sini artinya diharamkan baginya. Muwalatu, memberikan loyalitasnya. Man haddallah, terhadap siapapun yang menjadi musuh-musuh Allah, wa rasulahu, dan musuh Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang yang melakukan permusuhan tersebut adalah orang terdekatnya, baik dari ayahnya, kakeknya, ibunya, kakaknya, adiknya, abangnya, itu orang-orang terdekat dalam nasab. Walaupun mereka, maka dia tidak boleh meletakkan loyalitasnya kepada mereka. Baik, dalilnya Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan engkau temukan sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallah, dia letakkan tali kasihnya,
dia letakkan cintanya, letakkan loyalitasnya kepada manusia-manusia yang menjadi musuh-musuh Allah. Walau kan wa rasulahu, dan musuh-musuh rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak kandung mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak kandung mereka sendiri, au ikhwanuhum, atau saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itu mereka adalah orang-orang yang sudah diletakkan keimanan di dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhin min, dikuatkan dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah telah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, itulah mereka kelompok Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya kelompok Allah adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, menang, selamat. Jadi pembahasan kita nanti insyaallah hari ini adalah pembahasan tentang al-wala wal bara. Ini inti daripada Islam jemaah. Inti daripada Islam. Makanya bapaknya muwahhidin siapa? Ibrahim alaihissalam. Apa ucapan Nabi Ibrahim? Wa idz qala Ibrahim. Apa? Apa? Bukan itu kepada peribadatannya, ya. Ketika Ibrahim berkata dia berlepas diri dari pelaku kesyirikan, dan apa yang disembah? Sebelumnya wa idz qala Ibrahimu ini itu yang disembah, hanya yang disembah kan? Tapi pelakunya belum. Dalam surat apa lupa nih? Ya. Wa idz qala Ibrahimu yang dia kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawah. Apa itu ayatnya? Ya baik. Wa idz qala Ibrahimu inna bura'a'u minkum. Ketika Ibrahim berkata, Ibrahim ini jemaah, antum perhatikan, Ibrahim ini bapaknya para nabi. Anaknya, keturunannya semua nabi. Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sendiri dia berlepas diri dari kesyirikan dan dia takut dari kesyirikan. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Mekah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbi ja'al mana? Wa qala Ibrahim rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Berarti ini kepada objek, betul? Bukan kepada pelaku. Bagaimana dengan pelaku? Nabi Ibrahim juga berucap dalam ayat yang lain, wa idz qala Ibrahimu inni bari'um mimma ta'budun. Inni bari'um minkum wa mimma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata, ya Allah, aku berlepas diri dari kalian yang menyembah kepada berhala-berhala dan objek yang disembah. Artinya kita harus berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan objek kesyirikan itu. Nggak cukup hanya mengatakan saya kan nggak menyembah berhala, saya kan nggak menyembah kubur, tapi ada loyalitas kepada orang-orang yang menyembah kuburan. Bentuk loyalitas bagaimana? Mendukung, membela, dan ikut serta dalam perbuatannya walaupun dia nggak ikut pergi. Dukungan itu bentuk daripada loyalitas ya. Dukungan itu bentuk daripada loyalitas. Apalagi kadang-kadang membela, ini perbuatan ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam, menyebabkan seseorang keluar daripada Islam. Kalau kita bahas dalam Asyrah Nawaqidil Islam, 10 yang dapat dengannya seseorang keluar daripada Islam, di antaranya seseorang adalah orang-orang yang tidak berlepas diri daripada kesyirikan dan tidak mengatakan orang kafir itu kafir. Dia wajib mengatakan orang kafir itu kafir. Ya, dia wajib mengatakan demikian. Ini jemaah al-wala wal bara, dan ini inti daripada agama kita. Ya, inti daripada agama kita harus adanya wala wal bara. Wala wal bara dengan 3 hal. Yang pertama bil qalbi, dengan hatinya. Dengan hatinya. Dengan hati itu yaitu membenci orang-orang kafir. Siapapun dia, orang kafir wajib kita benci.
Wajib kita benci. Walaupun bapak kandung sendiri. Benci dengan orang-orang kafir, walaupun bapak kandung sendiri, ibu kandung sendiri, anaknya, abangnya, kakak saudara terdekat. Allah katakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu enggak akan pernah temukan sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka letakkan tali kasihnya kepada orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Orang kafir ini jelas musuh Allah dan Rasulnya. Ketika seorang meletakkan tali kasihnya kepada orang kafir, maka berarti dia telah meletakkan tali kasih tersebut pada tempat yang salah, sehingga dia menjadi musuh Allah. Siapa yang mencintai musuh Allah, dia musuh Allah. Siapa yang mencintai musuh Rasulullah, berarti dia musuh Rasulullah. Oleh karena itu jemaah, dalam hal ini kecintaan kepada orang kafir memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama, kalau seorang mencintai pada agamanya dan keyakinannya, ini kekufuran. Mencintai kepada agamanya, mencintai kepada agamanya dan keyakinannya, ini kekufuran. Baik. Yang kedua, kalau dia mencintai kepada orang kafir karena dunianya, mungkin stylisnya keren, ganteng katanya, kemudian cara berpakaiannya, cara potong rambutnya, cara berjalannya, cara bicaranya, ini jemaah kepastikan dosa besar. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang mengikuti sebuah kaum, dia bagian daripada kaum tersebut. Oleh karena itu saya ingatkan, pecinta bola, boleh nggak main bola? Boleh, tapi ingat hukum syar'i. Ingat dengan hukum syar'i. Terkadang orang-orang yang mencintai pemain-pemain bola yang dia tanpa sadar yang dia cintai orang kafir juga. Ini wala wal bara. Ini wala wal bara. Ini di sini ada batasan agama kita juga. Batasan agama kita. Kalau kita dengan pemain bola tersebut, pastikan dia orang muslim. Kedua, betul-betul dia menjaga auratnya, jaga syariat-syariat Islam. Ya, yang demikian boleh-boleh saja. Tapi kalau dia mencintai pemain bola, yang notabene pemain bola tersebut adalah orang kafir, terbuka auratnya, kemudian dia cinta karena apa? Skillnya. Ini urusan apa? Kalau skill urusan apa? Dunia. Berarti dia jatuh kepada kefasikan. Tidak sampai kepada kekufuran. Kalau dia cinta pada skillnya plus ditambah senang dengan agamanya. Kalau hari besarnya dia ikut, hari ini ya ikut, mendukung, bahkan loyal demikian. Kematiannya kasih apa namanya? Drift ya. Itu jemaah kekufuran. Tanpa sadar manusia ini, orang-orang Islam nggak tahu agamanya sendiri. Ini perbuatan dapat menghantarkan seseorang, kalau ini Islam, maka dia keluar dari lingkarannya. Hati-hati jemaah. Ini dosa besar yang dengannya seseorang apabila mati tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, dan Allah akan memberikan ampunan kepada siapa yang ia kendaki dosa selain daripada syirik. Dan ini perbuatan ini adalah wala wal bara, bentuk loyalitas dan bentuk lepas diri. Orang Islam itu harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Baik dalam hal ini, kalau dia cinta dengan urusan dunianya, apakah karena kehidupannya yang mewah, ataukah karena skillnya, karena penampilannya, gaya bicaranya, diikuti. Maka yang demikian adalah perbuatan fiskun, dosa besar yang dapat mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillah. Kalau meyakini kepada agama, maka itu sudah kepada kekufuran. Oleh karena itu, dalam hal ini seseorang harus berlepas diri dari mereka dengan hati. Jangan pernah letakkan loyalitas kita kepada orang-orang kafir. Walaupun bapak sendiri, ibu sendiri. Baik, kalau dia bapak saya, dia ibu saya, masa saya nggak boleh cinta? Boleh nggak cinta sama bapak? Boleh nggak? Boleh. Dia kafir, boleh nggak? Boleh nggak? Bapaknya kafir, ibunya kafir, dia masuk Islam. Dia sudah belajar ini, al-wala wal bara. Pertanyaannya, boleh nggak dia cinta sama bapak ibunya? Boleh. Boleh karena tabiat manusia. Namanya anak yang sukalah sama orang tuanya. Dia bapak saya, dia kafir. Iya. Makanya ada seorang sahabat ketika dalam perperangan, dia pesan sama sahabat yang lain, itu bapak saya kafir. Jangan kalian yang membunuh. Kalau kalian membunuh, nanti saya ada rasa dendam. Biarkan saya yang bunuh.
Antum jawab, bayangkan ya, seorang anak bunuh bapaknya sendiri di medan perang. Dan ini halal karena dia di medan perang ya. Karena bapaknya dalam kondisi kafir, dia dalam kondisi beriman. Dan ayat ini turun jemaah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan temukan sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallah. Dia mencintai, loyal kepada orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Kata Allah, walaupun bapaknya sendiri. Bayangkan ya, ayat ini turun kepada sahabat itu. Ketika sahabat itu menemui bapaknya dalam kondisi kafir, maka di dalam medan perang yang jadi target pertama siapa? Bapaknya. Karena dia khawatir, kalau sekiranya yang bunuh sahabat yang lain, dia akan memiliki rasa dendam kepada sahabat yang lain. Ini bapaknya sendiri yang dibunuh. Maka daripada itu Allah turunkan ayat ini untuk sahabat itu. Itu bayangkan jemaah ya. Ini berat, ini keimanan jemaah, berat. Kalau masalah cinta, kalau bukan di medan perang, maka dia tidak akan bunuh bapaknya. Dia tetap berbakti, diperintahkan bapaknya A, B, C, D dalam urusan dunia dia lakukan. Loyal Ustaz, ya, cinta tabiat, bukan cinta kekafiran, bukan cinta agamanya. Berat nggak? Berat nggak? Berat jemaah. Membedakan ini berat. Kalau nggak ada ilmu, berat. Kalau dia punya ilmunya, urusan agama, saya nggak bisa. Bagaimana saya mau mengantarkan orang tua saya ke tempat peribadatannya, misalnya ke gereja atau ke tempat-tempat lain, ya? Makanya ini kadang-kadang kita jemaah, ada orang Islam, dia profesi mungkin sebagai antar jemput, tapi tanpa sadar dia antarkan kepada apa? Kepada tempat-tempat ibadah yang mana tempat ibadah itu ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti adalah nggak loyalitas di situ, loyalitas. Maka dia melakukan perbuatan yang sama. Ya, dia padahal hanya mencari nafkah, mencari uang, tapi dia nggak sadar nyari nafkahnya tadi ini dengan cara yang tak benar. Pentingnya ilmu sebelum berbuat dan beramal. Ada orang menganggap ketika dia keluar dari rumahnya dari pagi, siang, sore sampai petang, dia pulang bawa duit, bawa uang, bawa rezeki, dia kira itu halal. Nggak tahu dia sedang bawa api neraka untuk keluarganya. Kenapa? Ya, dia mengantarkan orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kekufuran, perbuatan kesyirikan besar yang bisa dengannya mengantarkan seseorang dalam kekufuran. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam masalah al-wala wal bara. Termasuk juga kita ingatkan kepada orang tua yang memiliki putra dan putri yang notabene ya hari-hari ini suka dengan Korea yang sifatnya mereka adalah orang-orang yang saya tunjuk kepada tertentu ya, yang kafir. Kita lihat dengan tariannya, lagu-lagunya, dengan cara berpakaiannya, kadang diikuti cuma. Saya pernah lihat ada anak kecil joget-joget di depan kaca dia sendiri. Subhanallah. Ternyata pengaruh daripada video-video yang dia lihat. Ini menunjukkan ada kecondongan di sana. Kalau itu tidak pada agama, maka kefasikan. Kalau itu kepada agama, maka ada kekufuran. Na'udzubillah. Baik. Beliau katakan bahwasanya kita harus al-bara' berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan dengan hati. Dengan hati. Bagaimana caranya? Membenci orang-orang kafir. Pertama. Kedua, membenci perayaan-perayaan orang kafir. Ketiga, membenci pesta-pesta mereka. Keempat, membenci sesuatu yang menjadi kekhususan dalam kekafiran mereka, serta bid'ah yang mereka lakukan. Di antara bid'ah yang mereka lakukan, merayakan acara di setiap tahun. Kalau Masehi itu ada awal, ada akhir, kan gitu ya. Ini perkara baru mereka buat perkara baru mereka buat. Tapi sayangnya sebagian kaum muslimin, mereka punya tanggal Masehi, kita juga punya tanggal Hijriah. Baru dia buat 1 Hijriah, 1 hitungan tahun awal itu satu apa? Muharram. Ya. Antum perhatikan coba. Perhitungan tanggal itu bukan dari Muharram pada dasarnya. Karena Hijriah itu dihitung pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah? Kapan Nabi SAW hijrah? Bukan di bulan Muharram cuma. Kalau tidak salah Nabi SAW itu hijrah di bulan Rajab kalau tidak salah. Jadi Nabi SAW bukan hijrah pada tanggal 1 Muharram.
Kemudian penentuan tanggal. Kalau kita mau melihat dalam sejarah, itu bukan sejarah hijrahnya Nabi SAW. Kan mereka kan mengangkat sejarah kepada hijrah kan. Padahal ini keliru. Tujuan mereka itu ingin menandingi. Dalam niat menandingi ini perkara baru dia ikuti. Kata Nabi SAW, la tatabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan ikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, seharta bi hasta. Kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani wa Rasulullah. Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ternyata sekarang jemaah kebanyakan, saya tanda kutip, kaum muslimin sekarang melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang kafir. Yang dilakukan perayaan-perayaannya ya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, perayaan dalam Islam ada berapa? Cuma 2 aja. Perayaan dalam Islam hanya 2 saja. Ya, jangan dikira Islam itu nggak ada tasliyah. Apa tasliyah? Hiburan. Jangan dikira Islam nggak ada hiburan. Islam ada hiburannya. Nabi SAW ketika melihat para anak-anak di Madinah merayakan hari perayaan orang-orang kafir, Nabi katakan Allah Jalla wa'ala telah menggantikan kepada kalian perayaan yang lebih baik. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Ini perayaan, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan besar. Makanya Idul Fitri itu orang nggak boleh bersedih, semua bahagia kalau bisa, bersenang. Jangan bersedih di sana. Itu harinya orang-orang bahagia. Orang-orang nggak boleh dalam kondisi lapar, harus makan. Ya, makanya nanti orang miskin harus dibagi dengan makanan. Jangan sampai mereka dalam kondisi kelaparan. Ini yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan. Yang kedua dengan lisan, benci dengan orang-orang kafir dengan lisan. Ya, benci dengan pelaku kesyirikan dan kesyirikan dengan lisannya. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini kepada objek. Apa yang kalian sembah, kami berlepas diri. Baik, di dalam surah Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh pada diri Ibrahim ada teladan terbaik untuk kalian. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Para ulama menyebutkan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim adalah para nabi dan rasul. Ya, kenapa? Karena ucapan selanjutnya Allah katakan idqalu liqaumihim, karena mereka berkata kepada kaum mereka. Yang punya kaum itu para nabi dan para rasul. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, mereka berkata kepada kaum mereka. Ini perhatikan, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim berkata kepada kaum mereka, inna buru'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Siapa ini kalian? Kalian siapa? Pelaku. Kalian itu pelaku kesyirikan. Wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kalian sembah. Ini apa? Objek. Berarti kita harus benci dengan pelaku kesyirikan dan kesyirikan. Kalau ada orang mengaku dirinya Islam, dia benci dengan kesyirikan, tapi pelaku kesyirikannya nggak dibenci. Dia loyal kepada pelaku kesyirikan. Ini hati-hati, bisa menghantarkan kerusakan kepada agamanya. Oleh karena itu kita harus betul-betul tunjukkan loyalitas kepada Islam. Ya, makanya di antara bentuk keimanan adalah al-bughdhu fillah wal hubbu fillah. Kata Nabi SAW, awthaqu uraqil iman, ikatan keimanan yang paling kuat, tali keimanan yang paling kuat, cinta dengan orang-orang yang beriman, benci dengan orang-orang kafir. Rasa cinta dan benci jangan asal diletakkan. Baik, di sini Nabi Ibrahim berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan ibadah dan objek yang dilakukan padanya kesyirikan adalah pelakunya dan objeknya. Beliau mengatakan mimma ta'buduna min dunillah, dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, kami berlepas diri dari kalian, kami kufur dengan kalian, kami ingkar dengan kalian, kami nggak mau sama kalian. Kemudian kata Ibrahim, wabada bainana wa bainakumul adawah, tegak ada pemisah antara kami dan kalian, permusuhan. Lihat, kepada yang disembah dan kepada yang menyembah.
Dua-dua kita wajib berlepas diri, dan ini bentuk wala wal bara. Jemaah, banyak kaum muslimin nggak tahu tentang urusan ini. Banyak nggak tahu. Makanya kalau bicara tentang seperti ini, mereka tuh merasa aneh, merasa tidak nyaman, merasa asing, sehingga dianggap perkara yang demikian ini perkara jangan dibicarakan, nanti bisa jadi ribut. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam terang-terangan mengatakan, dan kita tahu tidak ada satu agama pun yang menolak Ibrahim. Nanti bicara, Yahudi mengaku pengikut Ibrahim, Nasrani mengaku pengikut Ibrahim. Jadi semua agama ingin dinisbahkan kiblatnya kepada Ibrahim. Makanya jemaah, kita beribadah kepada Allah dengan cara ibadah Nabi Ibrahim. Kata Allah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti jalan Nabi Ibrahim yang lurus. Maksudnya melenceng dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Kita disuruh ikuti cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadahnya Ibrahim alaihissalam. Maka lihat rentetan ibadah kita. Banyak ibadah yang hampir sama dengan ibadah Nabi Ibrahim. Kecuali beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk pelengkap dalam syariat. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu, orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia Islam tapi dia tidak letakkan loyalitas kepada orang Islam, malah dia meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir. Misalnya kita sekarang lihat orang-orang Zionis yang berada di mana? Orang Zionis yang berada di negeri tersebut, ya di Palestina, yang menghancurkan, bombardir orang-orang di Palestina. Cuma kalau kita nggak punya rasa, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Itu saudara-saudara kita muslimun yang dibantai di sana. Kita harus punya rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa sedih, karena muslim dengan muslim itu seperti satu tubuh, saling menopang satu dan lainnya. Kalau satu sakit maka merasa sakit semuanya. Baik, dengan orang-orang kafir yang di sana, orang-orang Yahudi yang menyerang orang-orang Palestina, bagaimana? Harus benci, loyal, harus benci, letakkan barak kita, berlepas diri dari mereka. Itu kita harus benci dengan mereka. Kalau ada orang yang mendukung mereka, berarti dia termasuk mudahana. Mudahana dalam agama, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, sehingga dengannya seseorang bisa masuk kepada kekufuran. Na'udzubillah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini loyal dan barok. Tapi demikian jemaah, kita bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Ya, perhatikan nih. Bukan berarti demikian kita nggak boleh bermuamalah dengan mereka. Kita pun masih boleh bermuamalah dengan mereka. Muamalah urusan dunia, berdagang, berjual beli, berbisnis, boleh nggak? Boleh. Jangan ekstrim. Agama kita nggak ekstrim. Nabi SAW pun bermuamalah dengan Yahudi. Bahkan baju besi beliau ketika wafat masih tergadai dengan seorang Yahudi. Nabi SAW pernah berhutang dengan orang Yahudi. Bisa dipahamin? Baik. Di sisi lain, kita pun punya kewajiban mendakwahkan mereka. Kita benci dengan mereka, kita punya kewajiban mendakwahkan mereka. Bisa dipahamin? Kita benci dengan mereka, kita punya kewajiban berdakwah kepada mereka. Kemudian kita juga tetap bermuamalah dengan mereka dengan urusan dunia. Oleh karena itu, kalau misalnya ada orang-orang kafir yang mau bermuamalah dengan kita, bermuamalah, tetap bermuamalah. Bahkan Nabi SAW pernah mengunjungi seorang anak yang dalam keadaan sakratul maut. Anak itu anak Yahudi. Nabi datang ke rumahnya, ya, ketika dia sakratul maut. Nabi SAW ingatkan, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dapat dakwakan Nabi SAW sampai dia mau mati. Di situ ada bapaknya. Anak itu lihat kepada bapaknya, gimana ini? Maksudnya gimana? Saya harus ikuti Muhammad atau ikuti bapak? Kata bapaknya, ikuti Muhammad. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dirinya dari neraka. Kunci surga la ilaha illallah. Tapi ingat, setiap kunci punya gerigi. Apabila sesuai dengan geriginya, pintu akan terbuka. Nanti kalau kita bahas surga itu kuncinya apa? La ilaha illallah. Tapi ingat, di dalam kunci itu ada gerigi-geriginya. Ada syarat-syarat la ilaha illallah yang wajib dipenuhi. 7 atau 8 syarat la ilaha illallah. Masih ingat? Masih ingat? Hah? Ini pelajaran dasar. Ustaz, saya belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah. Udah kuliah semester 3. Saya udah belajar agama. Jurusan agama. Syarat la ilaha illallah enggak tahu? Ini bahaya jauh. Maka daripada itu 7 atau 8 syarat la ilaha illallah disebutkan para ulama, insyaallah akan kita pelajari dan wajib diketahui.
Kalau nggak tahu itu jemaah, bisa jadi la ilaha illallah kita masih dipertanyakan. Sudah paham? Baik. Yang ketiga, terakhir insyaallah sebagai penutup. Saya agak cepat cuma karena kita akan berpisah sebentar lagi. Ya, subhanallah. Semoga perpisahan itu mengawali dengan pertemuan insyaallah. Baik, al-jawarih. Kita harus berlepas diri dari mereka dengan anggota tubuh kita. Dengan anggota tubuh kita. Maksudnya tidak ikut serta dengan acara-acara mereka. Ustaz, saya itu sebetulnya berlepas diri dari mereka. Iya, ada acara tahun baru, kamu pula yang hidupkan mercon, kamu juga lah yang tiup trompet, kamu yang merayakan perayaan mereka. Sekarang saya tanya, jujur coba, jujur. Dalam perayaan-perayaan itu, yang rame, mereka atau kita? Jujur. Kita. Sekarang bertanya, yang buat pet, itu siapa? Mereka atau kita? Kita. Bukankah ini bentuk loyalitas kepada mereka? Dukungan kepada mereka? Ini bentuk kekufuran coba. Bentuk kekufuran, naudzubillah. Ya, walaupun ada orang-orang yang bikin meme tanpa sadar, orang yang yang membeli trompet sudah dicoba sama tukang trompetnya berapa kali, nggak bunyi, ya masuklah di situ kuman-kumannya, kan gitu ya. Maksudnya biar supaya nggak ditiup trompet, kan gitu ya. Subhanallah. Tapi intinya jemaah, bukan hanya kepada trompet, bukan hanya kepada mercon dan lain sebagainya. Datang kepada acara mereka, di hari acara mereka, menghadiri di situ, dia yakin, dia tidak meyakini acara itu adalah acara dia, tapi kehadiran dia bentuk apa? Loyal, bentuk dukungan jemaah. Maka jangan mendukung acara mereka dalam hal kekufuran dan kesyirikan mereka. Merayakan perayaan mereka. Loh, mereka yang punya perayaan, kok kamu yang heboh? Mereka yang punya perayaan, kok kamu yang masak-masak, bakar-bakar ini dan itu? Kenapa demikian? Oh, jangan sangkut pautkan dengan agama, Ustaz. Loh, itulah inti agama kita, al-wala wal bara'. Bisa dipahami jemaah? Jangan semua dikaitkan dengan agama. Nanti kalau kita mau bakar-bakar jangan tanggal segini-segini. Loh, kenapa harus seperti itu? Kenapa dikaitkan agama? Loh, inilah inti daripada agama. Inti agama kita jemaah, al-wala wal bara'. Kaum muslimin, naudzubillah, kadang-kadang naudzubillah, seorang yang ditokohkan dalam agama, dia nggak tahu kalau ini perbuatan diharamkan, bahkan bisa mengeluarkan dirinya daripada keislamannya atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka dalam pakaian, dalam bermuamalah, ya, dalam keyakinan. Ini berbahaya jemaah. Pakaian-pakaian khusus mereka tidak boleh dipakai. Pakaian-pakaian khusus dahulu jemaah, sebagian ulama melarang pakai celana levis. Kenapa? Karena itu pakaian khusus mereka. Ternyata seberjalannya waktu, ya, pakaian tersebut tidak mengarah kepada kelompok tertentu. Kalau dulu awalnya terlarang jemaah, karena sekarang sudah bukan menjadi ciri khas. Kalau pakaian yang menjadi ciri khas mereka, kita nggak boleh jemaah memakainya. Pakaian yang menjadi ciri khas mereka. Apa Ustaz? Ustaz, saya bekerja di sebuah mall. Saya bekerja Ustaz. Kalau saya nggak kerja, nggak masuk di hari besar mereka, saya bisa dipecat. Tapi syaratnya Ustaz, saya harus pakai baju mereka yang ada apa namanya? Topi panjang kan gitu ya, berwarna merah dan macam-macam lainnya. Apa hukumnya Ustaz? Bada bainana wa bainakumul adawah. Harus ada muncul antara kita dan kalian itu permusuhan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Kamu tidak akan pernah temukan orang yang cinta kepada Allah dan hari akhir. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai musuh-musuh Allah walaupun bapaknya sendiri. Acara itu acara bapaknya. Dia hidup di lingkungan bapaknya kafir, ibunya kafir, Nasrani, misal. Kan gitu ya. Acara itu pada tanggal 25 yang sering mereka rayakan. Mereka berbagi-bagi. Kemudian anaknya dibelikan baju, pakai juga. Ini kan acara bapak, kamu harus pakai. Boleh nggak pakai? Nggak boleh pakai. Kalau dia pakai bagaimana? Meletakkan loyalitas kepada agama lain. Kalau dalam demikian jemaah, kekufuran. Bagaimana kalau orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau di mall-mall atau di minimarket atau supermarket yang dengan itu acara mereka kan biasa gitu ya. Mereka menyesuaikan dengan momen. Kalau momen ini harus pakai ini, momen ini pakai ini. Kan gitu ya. Kalau itu menjadi ciri khas mereka, maka yang demikian bisa mengeluarkan seorang dari kekafiran. Apalagi mengucapkan selamat. Makanya jemaah masjid jangan pernah menerima ucapan selamat dari mereka. Kenapa? Karena kalau kita menerima ucapan selamat dari mereka, mereka berharap
nanti kita berikan lagi ucapan selamat kepada mereka seperti ini. Ini apa namanya? Spanduk ya. Kayak orang kasih spanduk nih, spanduk Pak, nanti ini sebentar lagi nih momen-momen itu akan muncul. Selamat menunaikan ibadah puasa dan hari raya. Nanti di acara mereka mereka itu minta, Pak kita nggak dikasih. Nah, kalau kita ngasih, na'udzubillah, berarti kita tukaran agama. Tukaran agama, jemaah. Nggak boleh demikian. Bagaimana kita bersyirikat dalam agama? Nah, demikian ini jemaah, kekufuran. Baik, yang perlu kita perhatikan, ya, ketika seorang memberikan ucapan tersebut tanpa dia sadari, berarti dia sedang melakukan keyakinan yang mana keyakinan itu mengantarkan kepada kekufuran. Keyakinan yang mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan demikian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa yang amat besar. Dengannya seseorang mati dalam keadaan demikian, mati masuk neraka dan tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka karena kekufuran yang dia lakukan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, diharamkan untuk masuk surga. Ya. Orang yang melakukan wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia diharamkan dari surga dan tempat tinggalnya di dalam neraka. Naudzubillah. Ingat, ini inti agama kita. Inti agama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, silakan ikuti agama kalian. Kami punya agama, kalian enggak perlu ikuti agama kami. Biar kita mengerti jemaah, jangan pernah letakkan loyalitas, dan ini jarang dibahas oleh para sebagian yang ditokohkan dalam agama. Oleh karena itu kita sampaikan, ini penting sekali, wala wal bara. Jangan pernah berikan pakaian-pakaian khusus kepada mereka. Jangan ikuti pakaian khusus mereka, jangan ikuti atribut khusus mereka, jangan berikan ucapan-ucapan selamat kepada mereka. Ada sebagian mengatakan apa manfaatnya? Apa mudaratnya mengucapkan cuman sekedar mengucapkan selamat hari ini dan hari itu? Loh, yang dengan ucapan jemaah segala perkara berubah. Ya, seorang wanita dia tadinya haram disentuh. Mohon maaf, haram kemaluannya. Begitu dia ucapkan saya terima. Apa ayatnya katakan saya nikahkan kau dengan anak saya binti fulan. Kemudian dia katakan saya terima. Hanya kata satu kata, saya terima. Sah, langsung halal kemaluannya. Dari ucapan, kan gitu ya? Dari ucapan. Kata Nabi SAW, ada manusia masuk ke dalam neraka, dia tidak perhatikan dengan ucapan-ucapannya, dia ditenggelamkan dalam neraka selama 70 tahun perjalanan. Na'udzubillah. Inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan. Sesungguhnya seseorang berucap dengan satu kata, dia tidak perhatikan ucapan tersebut, yulqi biha fin nari sab'ina khalifah. Dia dicampakkan ke dalam neraka selama 70 tahun perjalanan. Na'udzubillah. Ini berat jemaah, berat sekali. Oleh karena itu seseorang jangan pernah meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir. Baik dalam ibadah mereka, dalam perayaan-perayaan mereka, atribut-atribut mereka, jangan pernah. Kalau nanti jatuh kepada demikian, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Masya Allah. Silakan. Masalah pakaian ya. Apa? Suku Batak. Baik. Ini silakan. Nah, dia punya ciri khas ulos. Iya. Ciri khas apa? Ulos. Ya, Kain ulos. Batak itu tidak semuanya baik. Kristen. Pakaian ya, pakaian beda dengan atribut khusus. Kalau pakaian dengan atribut khusus beda. Saya contohkan misalnya, itu kan beliau membawa kepada sebuah suku Batak. Kalau di sana ada juga orang-orang, mohon maaf, Chinese, Tionghoa. Tidak semua orang Chinese itu kafir. Ada dia yang Muslim, dan pakaian mereka ya dengan pakaian mereka, dengan gaya-gaya pakaian mereka. Bolehkah kita menggunakan pakaian mereka? Kan gitu ya. Kalau itu bukan menjadi simbol khusus dalam kekufurannya, maka boleh. Ya. Dan ingat, tapi dengan aturan, tidak memakai pakaian tersebut pada lingkungan yang dianggap asing. Ya, tidak memakai pakaian tersebut yang dianggap lingkungan asing. Disebut dengan pakaian apa? Syuhra. Ya, orang yang menggunakan pakaian syuhra, ya berarti sedang melakukan perbuatan dosa. Nanti akan diadab di hari kiamat, naudzubillah.
Ya, di antara larangan jemaah memakai pakaian yang asing di pandangan manusia. Itu dilarang. Oleh karena itu Nabi kita pakaiannya sama dengan para sahabat yang lainnya. Baik, kalau pakaian orang-orang misalnya orang-orang Batak, orang-orang Chinese misalnya, dengan pakaian-pakaian khusus mereka, kita berada di lingkungan mereka, boleh nggak pakai pakaian mereka? Ya boleh, selama bukan simbol khusus. Sekarang pertanyaannya, kalau yang tanggal 25, tanggal 1 yang pakai topi kayak peci panjang warna merah itu pakaian apa? Pakaian mereka, pakaian orang-orang kafir. Itu simbol khusus atau tidak? Diharamkan, nggak boleh. Hati-hati dengan ustadz, garis miring tengku, garis miring kiai, garis miring syekh yang mengatakan nggak apa-apa, kan cuman sekedar pakaian. Kita toleransi. Ini enggak, ini jemaah. Bada bainana wa bainakumul adawah. Ini muncul perbedaan antara kita. Ya, toleransi dalam urusan dunia. Ya, kamu mau sekolahkan anak kamu nggak punya biaya. Ya, sini. Saya punya rezeki nih, saya kasih. Sekolahkan anakmu. Tapi ingat, bukan sekolah kepada keagamaan. Kalau sekolah kepada umum boleh. Oh, dia mau bangun dapur, mungkin dapurnya roboh, ya kan? Tuh jatuh. Maka daripada itu dia lihat tuh, ini tetangga saya. Tapi dia kafir. Boleh nggak kita kasih uang untuk bangun dapurnya? Boleh. Bahkan itu dianjurkan, didukung. Jemaah, dia masuk enak, tetangganya kafir kan gitu ya. Kemudian wanginya semerbak. Datang ke situ memberikan oleh-oleh kepada tetangganya. Boleh? Boleh jemaah, bahkan ini dianjurkan. Dia punya rumah, pagar rumahnya Masya Allah bagus. Pagar rumahnya bagus nih, pohon mangganya tinggi. Tapi meliuk ke sebelah tetangga. Tetangganya kafir, kan gitu ya. Pohon mangganya tinggi, meliuk ke sebelah tetangga. Yang di sebelah dia tidak ada. Tidak ada batang, hanya ada batang. Daun-daunnya ke sebelah kanan. Buah-buahnya di mana? Di sebelah kanan, kan gitu ya. Di tempat tetangga. Jangan dipasang jaring. Kemudian nanti kalau tetangga mau ngambil nggak dapat, cuman daun nggak dipasang jaring, buahnya dipasang jaring. Ini ngasih sampah, itu nggak boleh jemaah. Tapi dia harus datang kepada tetangganya. Bapak, saya tahu kita agama yang berbeda. Tapi ini pohon mangga ini pohon saya pak. Dia tumbuh, hanya saja ditakdirkan pohon ini meliuk ke sebelah rumah bapak. Itu mangganya sudah mulai melihat ranum agak-agak kuningan. Kalau mangga ini bapak mau ambil silahkan. Karena itu bagian milik bapak. Kok bisa? Iya. Pohonnya tumbuh di tempat tanah saya, tapi meliuk ke tempat bapak, masuk ke lingkungan bapak. Maka itu bapak punya bagian. Boleh nggak? Boleh. Dan itu haknya tetangga jemaah. Walaupun dia kafir, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani. Bisa dipahami? Demikian Islam jemaah. Demikian. Bukan cuma ngasih sampah. Bukan cuma ngasih sampah saja. Baik, silakan. Ustaz, kalau orang kafir meninggal itu boleh nggak bertawar? Nggak boleh yang tadi. Yang tadi, antum tadi tidur nggak? Nggak kan? Tadi kan ada drift. Apa drift namanya? Oh, rip. Rip itu nggak boleh jemaah, haram. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berjanji untuk mendoakan bapaknya. Ingat, Nabi Ibrahim berjanji, ya, la astaghfirun Allah lak. Oh, iya, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai bapakku, kata bapaknya, wahai Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti doa, kamu nggak berhenti dakwain aku lempari kamu dengan batu. Bapaknya Nabi Ibrahim dalam kondisi kekafiran. Yang membuat patung itu bapak Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Ini nggak jamin nasab keturunan, menjamin anaknya bisa masuk dalam surga. Nggak jamin jemaah. Oh saya habib, oh saya keturunan nabi, oh nggak ada jamin. Nggak dijamin. Nabi pernah panggil anak-anaknya. Nabi pernah panggil sukunya. Wahai Quraisy, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib, minta kalian sama aku sekarang. Aku akan beri urusan dunia. Urusan akhirat aku nggak bisa tolong kalian. Dipanggil Fatimah, wahai Fatimah, minta sekarang. Urusan dunia aku bisa tolong kamu. Urusan akhirat aku nggak bisa tolong kamu. Fatimah. Gimana orang selain daripada Fatimah? Kan gitu ya. Orang suka, oh saya keturunan Nabi. Saya ini, berarti saya lebih bebas. Enggak. Keturunan tidak bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Kata Nabi SAW, man batta amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang lambat amalnya tidak dapat mengantarkan dirinya ke dalam surga. Ini peringatan kedua kali. Subhanallah. Baik, jadi intinya tidak boleh mengucapkan demikian. Ketika Nabi Ibrahim berjanji untuk mendoakan bapaknya, ya, ingat di sana ada ayat lain kedua.
Tidak boleh seorang muslim yang dia mengetahui orang itu mati terang dalam keadaan kekafiran memberikan doa kepada mereka. Nggak boleh. Bela sungkawa nggak boleh. Kenapa? Ini musuh Allah. Gimana kamu berikan? Logikanya para ulama mengatakan, kalau kamu punya kekasih, kemudian kekasihmu punya musuh, mungkinkah kamu mencintai musuh kekasihmu? Ya. Bisa dipahami nggak Pak? Kita ini punya kekasih, kemudian kekasih kita punya musuh, paling dibenci sama kekasih kita musuh itu. Sekarang, mungkinkah kita mencintai musuh kekasih kita? Nggak akan mungkin. Kalau kita katakan, oh saya cinta dengan kekasih saya juga cinta dengan musuh kekasih saya. Berarti kamu sedang melakukan pengkhianatan dalam cintamu. Betul? Perkhianat dalam cinta nggak boleh jemaah. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Walillahi mathalul a'la. Gak mungkin seorang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mencintai musuh yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan musuh Rasulnya. Maka nggak dibolehkan. Dalam hal ini jatuh kepada al-wala wal bara, dan ini inti daripada agama dan sangat jarang dibahas. Oleh karena itu kita bahas. Baik, nggak ada pertanyaan lagi? Ada, gimana ini Pak? Tanggung jawab Pak ya. Soalnya teman-teman sudah gelisah lihat. Kan tetangga saya kan, kami dapur-dapurnya. Iya. Jadi pernah waktu itu baru pindah ya, karena ini lebaran kami kasih lontong. Iya. Rupanya besoknya Natal orang kasih lontong juga. Gantian. Karena kami. Baik. Nah ini penting jawab. Ini penting ini pertanyaan penting sekali. Di hari Lebaran kita berbagi hadiah kepada mereka, memberikan lontong, makanan dan sebagainya. Kemudian di hari acara mereka berikan kepada kita. Pertanyaannya, boleh nggak kita makan makanan itu? Jawabannya tidak boleh jemaah. Haram. Kenapa? Karena ini kalau kita makan makanan tersebut jemaah di hari besar mereka, berarti ada loyalitas kita kepada agama mereka. Bisa dipahami? Ada loyalitas kepada hari besar agama mereka. Ini dilarang. Tetapi kalau misalnya mereka bukan di hari besar, mereka masakan, kemudian dihadiahkan kepada kita. Ya siapa saja dia, mau pembantunya, mau kakeknya, mau neneknya, siapa saja Pak, kan gitu ya. Dia masak, kan gitu ya. Kemudian dihadiahkan kepada kita, bukan di hari besar mereka. Boleh nggak kita makan? Boleh. Ingat jemaah, ketika hari besar mereka, misalnya mereka merayakan tanggal 20 berapa? 5, kemudian tanggal 1 itu, kemudian datang hadiah kepada kita, diberikan, maka kita tidak boleh terima jemaah. Menerimanya bentuk loyal kepada mereka. Karena itu acara mereka. Ketika di luar acara mereka, maka kita boleh menerima. Contoh, kemarin ada yang bertanya, "Ibu, Bapak, Ustaz, kalau saya ini orang tua saya Chinese tapi dia masih kafir. Kemudian ketika hari besar saya dikasih hadiah oleh orang tua saya karena hari besar itu. Apa hukumnya? Boleh menerima atau tidak?" Ini kan berat jemaah. Pertanyaannya juga berat. Para ulama, saya cek cross check dan saya terima dari para ulama itu bahwasanya kalau hari-hari besar mereka kita tidak dibolehkan menerima makanannya. Makanya jemaah, acara-acara yang dibuat oleh sebagian kaum muslimin ya, pada dasarnya makanannya halal, tapi karena acara itu maka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena nanti ada loyal. Acara masalah yang nanti di Ramadan ini ada acara apa namanya? Tadi malam. Oh, Masya Allah, lebih hafal namanya. Acara itu kemudian acara tahunan yang dulu cuma sekali, kemudian menjadi sebulan, kemudian menjadi 3 bulan. Karena ada proyek cuma, proyek lumayan itu, proyek besar. Kan gitu ya. Karena biasanya sekali ceramah mungkin bisa 1 juta, kemudian dikalikan. Kalau 3 bulan berturut cuma 1 bulan 3 kali, 1 bulan 10 kali, lumayan. Kan gitu ya. Kalau di luar sana 1 kali ceramah bisa sampai 50 juta, bisa sampai 100 juta. Makanya kalau kita usik mereka, oh jangan. Ini datangkan dalil dia, dalil. Tapi nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam Sunnah. Dalil memaksakan dalil. Itulah manusia-manusia sebagian yang mencari dunia dengan apa? Agama. Na'udzubillah. Mereka jual agama Allah dengan sebagian sedikit daripada nilai dunia. Na'udzubillah. Baik, kita cukupkan Pak ya. Cukupkan, mohon maaf ini atas kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Sebetulnya saya nggak ingin sampai jam 7, tapi karena ada hal-hal maka kita sampaikan. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.